api pemberontakan, api yang melawan, mengingatkan yang berkuasa itu harus digemakan. Kenapa? DPR semuanya sudah bagian dari kekuasaan, tinggal rakyat ini. Kalau rakyat tidak bersatu, rakyat diam, maka akan semakin merajalela korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itulah yang terjadi 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tanpa masyarakat dilibatkan dan tanpa masyarakat berpartisipasi, akan sia-sia usaha dari Presiden Prabowo. Kenapa? Dia dilingkari oleh oligarki, dia dilingkari para pecundang, dia dilingkari para koruptor, dan semuanya harus kita bergerak untuk mengawal jalannya bangsa ini, jalannya negeri ini, agar negeri ini pada suatu saat akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Dr. Marwan. Saya diundang untuk hadir di tempat ini. Saya sebenarnya niat saya satu saja, ingin mendengarkan apa yang disampaikan Bung Refli ya, dan teman-teman semuanya yang hebat-hebat. Tapi ya saya diberi kesempatan untuk bicara di forum yang berbahagia ini. Pertama saya ingin menyampaikan situasi sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Setelah kita merdeka hampir 80 tahun lamanya, mayoritas pendidikan anak-anak kita ini atau bangsa kita baru tamat SMP. Tahun 2022 itu mayoritas tamat SD. Sekarang sudah naik pangkat tamat SMP. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi masyarakat ASEAN, orang Filipina, orang Malaysia, orang Singapura datang ke sini. Apalagi orang Cina datang ke sini. Itulah sebabnya mayoritas pekerja kita itu ya jadi kuli gitu. Itu pun kalau diterima untuk bekerja. Ini hal yang sangat mendasar yang memprihatinkan saya, membuat saya menangis. Yang kedua, orang miskin. Batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS itu, kalau kita berpenghasilan 1 bulan 583.000 kurang lebih, berarti kita sudah tidak miskin. Kalau dibagi 30 hari, maka berarti orang Indonesia kalau berpenghasilan 19.000 sudah tidak miskin. Sekarang bayangkan kita makan siang hari ini berapa harganya itu? Bisa jadi 25.000. Nah, bagaimana orang mau hidup? Dia punya anak, dia harus kontrak rumah, harus sekolah, harus bekerja. Jadi inilah penipuan besar yang dilakukan oleh BPS, yang tentu karena kemauan pemerintah. Kemudian Bank Dunia mengusulkan batas garis kemiskinan $3,2 per hari. Artinya kalau kita kali dengan kurs rupiah sekarang ini sekitar 50.000 lebih. Kalau dikali 30 hari berarti 1.500.000, berarti kita sudah tidak miskin. Itu pun sebenarnya masih kurang. Tapi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan banggakan, kalau pemerintah menjadikan batas garis kemiskinan
3,2 US dollar per hari. Jumlah orang miskin di Indonesia 110 juta. Dan itulah yang menjadi sasaran dalam pilkada. Maka pilkada itu dengan politik uang, politik sembako, selesai semuanya. Jadi tugas kita apa? Ini ada ustaz kita dari Bandung yang sering saya dengar ceramahnya yang sangat bagus sekali. Apa tugas kita, saudara-saudara? Mendesak pemerintah bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan. Dan Prabowo sudah bicara ketika berbicara di hadapan Majelis Permusyawaratan Indonesia akan memberantas kemiskinan. Tapi bisakah kita lakukan ini kalau pendidikan orang rendah? Jadi kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Kita memulai dari mana? Ada seorang teman 5 periode dia menjadi anggota DPR RI, pernah di BPK. Saya tanya sama dia, Bung, Anda pernah menjadi ketua Banggar, Anda pernah menjadi ketua komisi bidang keuangan. Memulai dari mana untuk memperbaiki negeri ini? Dia sendiri juga nggak bisa jawab, Pak. Saking sulitnya, saking complicated. Apalagi Jokowi yang bapak-bapak bicarakan hari ini, bukannya memperhatikan orang miskin, bukannya memperhatikan pendidikan, tapi justru dia angkat orang yang nggak tahu pendidikan. Nadiem itu justru nggak tahu pendidikan, tidak pernah tahu bagaimana pendidikan. Akhirnya merdeka belajar, suka-sukanya orang mereka belajar. Jadi teman-teman semuanya, ada di dalam hadis Nabi itu, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila suatu urusan itu diberikan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan. Inilah kerusakan di negeri ini. Kita ngangkat Jokowi kan membuat Indonesia rusak. Jokowi mengangkat para menteri yang bukan ahlinya, tambah rusak Indonesia. Jadi bapak-bapak hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya senang adanya kegiatan seperti ini. Kenapa? Karena api pemberontakan, api yang melawan, mengingatkan yang berkuasa itu harus digemakan. Kenapa? DPR semuanya sudah bagian dari kekuasaan. Tinggal rakyat ini. Kalau rakyat tidak bersatu, rakyat diam, maka akan semakin merajalela korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itulah yang terjadi 10 tahun pemerintahan Jokowi. Dan kita tidak ingin mengulangi di masa Presiden Prabowo semakin merajalela korupsi. Walaupun kita apresiasi, kita bangga dengan semangat dia memberantas korupsi, memberantas kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan. Tapi semuanya harus ada dorongan, harus ada dukungan dari masyarakat. Tanpa masyarakat dilibatkan dan tanpa masyarakat berpartisipasi, akan sia-sia usaha dari Presiden Prabowo. Kenapa? Dia dilingkari oleh oligarki, dia dilingkari para pecundang, dia dilingkari para koruptor. Dan semuanya harus kita bergerak untuk mengawal jalannya bangsa ini, jalannya negeri ini, agar negeri ini pada suatu saat akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja Prof. Refli Harun yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya bangga, saya terima kasih atas acara ini. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut untuk menggemakan sikap-sikap kritis untuk kebaikan negeri yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api pemberontakan, api yang melawan, mengingatkan yang berkuasa itu harus digemakan. Kenapa? DPR semuanya sudah bagian dari kekuasaan. Tinggal rakyat ini. Kalau rakyat tidak bersatu, rakyat diam, maka akan semakin merajalela korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itulah yang terjadi 10 tahun pemerintahan Jokowi. Dan kita tidak ingin mengulangi di masa Presiden Prabowo semakin merajalela korupsi. Walaupun kita apresiasi, kita bangga dengan semangat dia memberantas korupsi, memberantas kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan. Tapi semuanya harus ada dorongan, harus ada dukungan dari masyarakat. Tanpa masyarakat dilibatkan dan tanpa masyarakat berpartisipasi, akan sia-sia usaha dari Presiden Prabowo. Kenapa? Dia dilingkari oleh oligarki,
dia dilingkari para pecundang, dia lingkari para koruptor, dan semuanya harus kita bergerak untuk mengawal jalannya bangsa ini, jalannya negeri ini, agar negeri ini pada suatu saat akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.